Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali ketika kita melakukan sesuatu hal yang rutin, yang itu lagi, kita merasa bosan di dalam kehidupan kita, saudara. Itulah sebabnya kita harus melakukan sesuatu berdasarkan inovatif ya saudara-saudara. Kita melakukan sesuatu dengan strategi yang tertentu sehingga kita tidak menjadi bosan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau pada saat ini kita juga mempunyai kesempatan dan kepercayaan untuk terlibat di dalam pelayanan Tuhan, marilah kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kita melakukan itu dengan inovatif, saudara. Kita melakukan itu dengan strategi. Seringkali kita jumpai banyak orang Kristen yang tidak menunjukkan kesungguhan di dalam pelayanan Tuhan. Seringkali melakukannya hal yang itu saja, saudara. Dan kita sebut juga itu ogah-ogahan. Mereka malas dan asal-asalan di dalam melayani Tuhan. Nah, saudara, kalau kita sudah berkomitmen untuk melayani Tuhan, maka kita harus melayaninya dengan kemauan dan bekerja keras, saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian kata Roma 12 ayat yang ke-11. Saudara, rajin berarti sungguh-sungguh bekerja dan berusaha dengan giat. Ada inovatif, saudara. Tidak melakukan hal yang itu lagi yang membuat kita menjadi bosan. Tidak ada kerugiannya sama sekali jika kita melakukan segala sesuatu dengan rajin, saudara. Dengan sungguh-sungguh, bahkan Alkitab mencatat ada banyak berkat yang tersedia bagi orang-orang yang rajin. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Rajin itu adalah satu kata kunci untuk meraih keberhasilan. Orang rajin pasti tidak perlu menunggu sampai besok untuk apa yang harus dikerjakannya. Dia akan mengerjakan saat ini juga sampai dengan selesai, saudara. Orang yang rajin pasti berusaha menggunakan setiap kesempatan untuk melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya lakukanlah selagi waktu masih ada. Lakukanlah selagi kita masih bisa. Sebab ada waktu di mana kita tidak bisa. Kita tidak bisa mungkin karena waktunya tidak ada. Kita tidak bisa mungkin karena kita tidak sanggup lagi, saudara. Kita mungkin juga tidak bisa karena memang Tuhan sudah memanggil kita. Oleh karena itu, lakukanlah, layanilah Tuhan selagi masih ada kesempatan. Sebaliknya, orang yang malas pasti punya 1001 alasan untuk lari dari tanggung jawab dan menghindari tugas. Alkitab menyebut orang yang malas sebagai orang yang jahat di mata Tuhan. Karena apa? Karena telah menyia-nyiakan kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kemalasan berbicara tentang rendahnya motivasi seseorang untuk melakukan pekerjaan, saudara, atau seseorang yang tidak mau untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dia bisa lakukan. Malas berarti menolak tugas, tidak disiplin, tidak tekun, dan tidak produktif. Mustahil kita bisa mewujudkan segala keinginan dan cita-cita kita jika kita masih memeluk erat rasa malas itu, saudara. Ada tertulis, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Demikian kata Pengkhotbah 10 ayat yang 18. Saudara, selagi masih ada waktu, marilah kita melayani Tuhan dengan rajin dan jangan malas. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.